Halo semuanya, selamat datang kembali di Upscale Channel. Di video kali ini kita akan seru-seruan membahas mengenai strategi hidup produktif bagi seorang remote worker. Ya, tema kita kali ini bisa dibilang merupakan kelanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai tantangan dalam bekerja remote. Jadi bagi yang belum nonton, coba ya tonton dulu biar nyambung jalan ceritanya. Sebelum kita kulik-kulik lebih dalam nih, apa aja sih strateginya? Ya boleh banget dong di subscribe channel ini. Kemudian kasih like ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Strategi hidup produktif bagi pekerja remote ini merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan waktu serta tenaga agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan lebih efisien. Berikut ini merupakan 8 strategi yang dapat kamu terapkan sebagai pekerja remote untuk lebih produktif lagi. Strategi yang pertama, buat jadwal kerja yang teratur dan jelas. Jadwal yang teratur akan membantu kamu mengelola waktu secara lebih efektif serta menghindari terjadinya kekacauan. Buat jadwal yang realistis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kamu ya. Lalu pastikan untuk mempertahankannya secara disiplin. Strategi yang kedua yaitu menetapkan tujuan harian dan tujuan mingguan. Tujuan harian dan mingguan akan membantu kamu untuk mengetahui apa aja sih yang sebenarnya harus kamu capai setiap harinya dan setiap minggunya. Jadi, dengan adanya tujuan ini, kamu bisa lebih fokus terhadap apa sih yang sebenarnya penting dan menghindari kegiatan-kegiatan yang gak produktif dalam hidup kamu. Strategi selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola waktu dan tujuan. Coba deh, sekarang kamu buka Play Store. Di sana udah banyak banget aplikasi dan tools yang bisa membantu kamu mengelola waktu dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Misalnya aplikasi pengelolaan proyek, aplikasi reminder, dan aplikasi untuk memantau produktivitas harian. Strategi 4, buat lingkungan kerja yang nyaman dan fokus. Lingkungan kerja yang nyaman akan membantu kamu untuk lebih fokus dan produktif. Pastikan untuk memilih tempat kerja yang gak terlalu rame tapi yang gak sepi-sepi juga ya. Sesuaikan pencahayaan ruangan serta suhunya. Jangan sampai kamu laptopan tapi kamu menggigil. Terusnya lagi nih, coba hindari beberapa gangguan seperti misalnya aroma-aroma yang aneh-aneh atau suara yang terlalu bising. Lanjut ke strategi 5. Jangan lupa untuk istirahat. Istirahat yang cukup itu sangat krusial dalam menjaga kesehatan serta produktivitas. Pastikan kamu mengambil waktu istirahat yang cukup ya setiap harinya. Kalau misalnya kamu mau lembur, lihat-lihat dulu jadwalnya, jangan terlalu sering ya. Karena lembur yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik loh buat badan kamu. Ujung-ujungnya kamu sakit, kamu nggak bisa kerja dan produktivitas menurun. Strategi 6 yaitu berolahraga dan makan makanan yang sehat. Gak cuman enak ya. Semuanya pasti setuju dong kalau menjaga kesehatan itu dijalankan dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi. Selain menjaga kesehatan fisik, olahraga juga membantu kamu menjaga kesehatan mental loh. Coba deh, misalnya kalau kamu olahraga rutin, maka stres kamu akan berkurang dan konsentrasi kamu akan meningkat. Intinya, jaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga serta makan makanan yang sehat. Strategi 7 yaitu temukan cara untuk mengelola stres diri kamu. Nggak bisa kita pungkiri, dalam bekerja ada kalanya nih kita ditimpa stres atau kadang burnout dan kadang semuanya itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Oleh karena itu, kamu harus tahu bagaimana sih cara diri kamu untuk mengelola stres. Apakah dengan berolahraga, atau dengan meditasi, atau yoga, atau mungkin dengan berkonsultasi dengan seorang terapis. Jangan pernah ragu ya untuk meminta bantuan kalau misalnya kamu merasa terlalu terbebani dengan stres. Strategi yang terakhir nih yaitu jangan lupa untuk bersenang-senang. Selain bekerja dan mengelola waktu dengan baik, jangan lupa ya, kamu harus menikmati hidup kamu dan bersenang-senang. Hidup kamu itu cuma sekali loh, jadi carilah aktivitas yang membuat kamu bahagia. Misalnya jalan dengan teman, melakukan hobi, atau sesekali berlibur. Kegiatan tersebut akan membantu kamu merasa lebih segar, bahagia, dan ujung-ujungnya kamu akan lebih produktif.
Oke, sekarang kamu udah tahu kan strategi apa aja sih yang bisa kamu pakai untuk bekerja lebih produktif dan mencapai tujuan kamu dengan lebih efektif dan efisien sebagai seorang pekerja remote. Jangan pernah lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya. Dan apabila kamu perlu bantuan, gak usah ragu untuk meminta. Makasih banyak ya untuk kamu yang udah menonton video aku sampai sini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye!